sini kami akan memaparkan tentang studi metode kerja dan pengukuran pekerjaan. Selamat menyimak. Oke, pertama yang akan saya paparkan yaitu tentang studi metode kerja. Jadi, metodologi penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode yang paling efektif dalam melakukan pekerjaan, penataan fasilitas produksi yang paling masuk akal, dan peredaran sumber daya manusia. Selain itu, bahan baku kelancaran data di seluruh organisasi, dan penempatan pemeriksaan yang tepat sehingga pekerjaan dapat diproses dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam industri manufaktur, penelitian metodologis dapat digunakan dengan sukses di banyak bidang manajemen produksi, khususnya seperti mengembangkan perbaikan proses dan prosedur yang kreatif dan inovatif, menentukan urutan operasi yang benar, dan hindari duplikasi, memperbaiki tata letak dan memperlancar aliran material, kurangi kegagalan dan hindari rintangan. Selain itu, mengurangi waktu menganggur operator sehingga mencapai efisien dan penggunaan tenaga manusia, meningkatkan utilitas peralatan sehingga mengurangi waktu siklus produksi per bagian, memilih bahan baku dengan spesifikasi yang sesuai, mengurangi pemborosan dalam proses, mengurangi cacat sehingga mengurangi konsumsi bahan baku per unit produksi, menghemat energi manusia dan mengurangi kelelahan yang tidak perlu, dan mengembangkan lingkungan kerja fisik yang lebih baik. Selanjutnya, mengumpulkan dan menyajikan fakta. Kegiatan-kegiatan ini merupakan tugas dalam suatu metode penelitian yang dicatat dengan menggunakan simbol-simbol dan konvensi grafis tertentu. Kebanyakan dari prosedur atau kegiatan dalam studi metode dapat dicatat dengan menggunakan 5 simbol standar, yaitu ada commissioning, testing, shipping, delay, dan arsip. Arti dari kegunaan simbol-simbol tersebut dirinci di bawah ini. Seperti commissioning atau aktif, yaitu aktif terjadi bila ada perubahan nyata pada sifat fisik atau kimia. Pada sifat fisik atau kimia suatu benda, atau bila ada penambahan atau pengurangan, bila ada gesekan, dan aktivitas fisik atau ketika informasi diberikan atau diterima. Kegiatan ini diwakili oleh lingkaran. Yang selanjutnya, yang kedua ada testing atau disebut juga inspeksi. Ini terjadi bila suatu benda diperiksa menurut standar kualitas atau kuantitas yang telah ditentukan, atau kedua-duanya menyelidiki, tidak seperti operasi, tidak membawa benda selangkah lebih maju. Selanjutnya, shipping atau transportasi, yaitu transportasi terjadi ketika suatu benda dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa ilustrasi transportasi ini adalah pergerakan material atau gerobak dan pergerakan pekerjaan menuju rak perkakas untuk membeli perkakas yang melambangkan transportasi. Selanjutnya ada delay atau penundaan. Penundaan terjadi ketika suatu objek tertahan mengakibatkan penundaan dalam memulai acara berikutnya, yaitu proses, pengujian, operasi, atau pengangkutan berikutnya. Keterlambatan dilambangkan dengan huruf D. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan terjadi ketika benda disimpan secara resmi dan dilindungi dari pemindahan yang tidak sah. Penyimpanan ini diwakili oleh segitiga terbalik. Selanjutnya ada aturan pemetaan yang meliputi memberikan gambaran menyeluruh tentang keseluruhan proses atau diagram proses bisnis. Selanjutnya menampilkan urutan rinci operasi yang dilakukan oleh pekerja. Diagram proses tipe orang. Yang ketiga ada menunjukkan urutan detail operasi yang dilakukan pada material atau diagram proses jenis material. Yang selanjutnya menunjukkan urutan detail operasi yang dilakukan oleh perangkat, yaitu diagram proses jenis perangkat. Ini mempelajari pemanfaatan manusia dan mesin, menentukan jumlah mesin yang membutuhkan operator dan lain-lain, seperti diagram aktivitas ganda. Selanjutnya ada pelajari tata letak meja, diagram proses dua tangan. Selanjutnya, pelajari pergerakan material atau peralatan,
atau disebut juga dengan tag pergerakan. Poin selanjutnya akan menjelaskan penggunaan evaluasi kritis dan seleksi dan pengembangan. Kemudian yang selanjutnya adalah instalasi metode. Instalasi terdiri dari dua langkah penting atau fase, sebagai fase rekomendasi dan fase implementasi. Yang pertama pentingnya tahap rekomendasi. Kemudian yang kedua tahap implementasi. Langkah-langkah dasar yang terlibat dalam implementasi perubahan yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama dapatkan penerimaan tertulis atas proposal, kemudian siapkan rencana implementasi, kemudian ada otorisasi perubahan, hapus kesalahan sambungan dan hapus penghalang pandang, lalu berikan peragaan metode yang diusulkan. Kemudian yang selanjutnya atur satu atau lebih percobaan untuk membuat karyawan terbiasa dengan metode baru. Terus atau atur pelatihan pekerjaan dalam menggunakan metode baru. Kemudian selesaikan studi pengukuran pekerjaan dan revisi metode RETIMED. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah penerapan sekumpulan teknik yang dimaksudkan untuk menentukan kuantum pekerjaan yang harus dilakukan oleh operator dalam waktu tertentu atau standar produksi dari tugas tertentu dalam kondisi tertentu dan pada ditentukan tingkat kinerja. Dalam proses pengukuran kerja ini mencakup beberapa teknik seperti studi waktu, studi produksi, pengambilan sampel pekerjaan, estimasi analitis, data sintetis, dan motion and time study yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk poin selanjutnya adalah metode studi waktu. Studi waktu ini adalah salah satu teknik pengukuran kerja untuk menetapkan waktu bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi tertentu dan pada tingkat kinerja yang ditentukan. Selanjutnya, prosedur penelaahan waktu. Langkah-langkah dasar dalam prosedur penelaahan waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih pekerjaan yang akan diatur waktunya. Yang kedua, standarisasi metode. Yang ketiga, pilih operator. 4, catat detailnya, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu tentang work sampling teknik. Sampel kerja dengan demikian adalah teknik pengembalian sampel di mana sejumlah besar pengamatan dilakukan pada interval waktu acak dan status setiap anggota kelompok bekerja atau tidak bekerja dipelajari pengambilan sampel kerja berguna. 1. Pengurangan biaya dan pengendalian biaya. 2. Penilaian tunjangan untuk standar keluaran. 3. Fiksasi standar keluaran atau standar. Yang selanjutnya, skema insentif. Manusia pada dasarnya adalah orang yang banyak malas, jarang sekali dibiarkan inisiatif sendiri. Insentif dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori besar, yaitu yang ke-1 insentif non-keuangan, 2 insentif semi-finansial insentif, 3 insentif keuangan. Tujuan skema insentif: 1. Peningkatan kualitas, 2. Pengurangan waktu henti mesin, 3. Pengurangan tingkat ketidakhadiran pegawai, 4. Meminimalkan dari waktu ke waktu, yang terakhir 5. Penghapusan pemborosan input produksi.